standar, masih umum ya. Dulunya itu laporan keuangan masih menggunakan Excel gitu. Nah, sejak adanya tim keuangan itu sudah beralih ke atau menggunakan sistem salah satu sistem pencatatan keuangan Accurate. Nah, dari akuntabel ini dengan kejelasan fungsinya, jadi pelaksanaan tugas setiap organ perusahaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan bisa tepat waktu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, tadi cerita singkatnya Mbak Okta. Monggo silakan Mas Rinaldi nih. Ngikuti Bu, mungkin lanjut aja dulu Bu. Ya, yang lain yuk. Mbak Okta boleh tunjuk ke siapa yang ingin bertanya dari tadi belum ada yang tanya nih. Mbak Septi aja nih. Siapa nggih? Nunjuk nih Bu. Ya silakan. Siapa ya? Sebelumnya mohon maaf deh yang saya tunjuk. Pak Arwan. Monggo Pak. Iya nih Pak Arwan. Yang belum pernah sama sekali Mbak Anatalia. Natalia boleh, Mbak Natalia. Natalia belum pernah merespon sama sekali nih. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ikut tok Mbak Natalia. Pak Naim kok diem aja Pak Naim? Pak Catur? Pak Catur kemana? Sementara nyimak dulu Bu, masih dalam perjalanan Bu. Oke Pak Catur. Terima kasih Bu. Pak Muhammad Helmi ini juga belum pernah sama sekali nih berkomentar nih dari awal sampai akhir ini, sampai ke minggu ke-6 ini. Pak Helmi monggo, sebelum di closing, sebelum saya masuk materi, Pak Helmi silahkan dari ceritanya Mbak Okta tadi. Sementara nyimak dulu Bu. Nyimak semua. Mbak Rizka juga nih belum pernah. Ada nggak Mbak Rizka? Mbak Rizka. Ada nih Mbak Rizka belum pernah berkomentar juga nih. Ya Bu, sementara nyimak dulu Bu. Besok yang tak sebut tadi ya, yang present ya, Pak Arwan kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 besok ya. Oke Mbak Okta tadi ceritanya cukup menarik ya. Jadi ini ada biasanya nanti ini kaitannya dengan apa? Benturan kepentingan ya. Terus cara menanggulanginya tadi Mbak Okta mengusulkan tadi ya ada 3 transparansi, terus independensi, sama apa tadi yang satu? Akuntabel. Akuntabel Bu. Ya, ini karena masih kecil mungkin responsibility-nya belum diperhatikan ya Mbak Okta ya? Untuk responsibility mungkin ini untuk karena ini berkaitan dengan sampah medis dan non medis kaitannya. Jadi untuk responsibility kita memperhatikan pembuangan sampah medis dan non medis ini Bu tidak langsung dibuang ke wilayah masyarakat gitu. Jadi kita menggunakan pihak ketiga untuk mengatasi sampah medis dan non medis ini. Karena kita bergerak di bidang kesehatan. Gitu. Nah itu termasuk responsibility ya karena tetap bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya ya terkait dengan itu. Mungkin itu dulu ya bisa di closing ya Mbak Okta ya. Terima Baik kasih Bu. Mbak Okta. Oke. Terima kasih Bu Zaki dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya lanjutin materi sedikit ya, nanti untuk yang prinsip bisa dibaca sendiri, terus yang apa namanya, soalnya kan sudah dibahas ya, ini sudah sampai minggu ke-6 sudah banyak yang membahas terkait dengan prinsip, jadi ini saya lanjutkan aja. Sudah tampak, teman-teman? Oke. Sudah. Oke, saya lanjutkan ke kemarin etika ya, kurang 3 ini. Yang pertama terkait dengan prinsip dasar etika bisnis. Di sini untuk prinsip dasar etika bisnis itu harus memenuhi 4 kriteria ini ya teman-teman. Yang pertama, itu perusahaan itu perlu memiliki nilai-nilai moral dalam pelaksanaan usahanya. Jadi ketika melakukan usaha, mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga berpikir untuk ini kira-kira layak enggak seperti itu. Moralitinya gimana, akan mengganggu enggak, dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usaha, maka perusahaan perlu merumuskan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan karyawan. Jadi mereka juga menetapkan nilai-nilai moral, dan nilai-nilai moral di sini yang menetapkan siapa? Ya karyawan itu sendiri, organisasi organ yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi mulai dari karyawan lini bawah ya menengah sampai karyawan tingkat atas. Karena nilai-nilai moral itu dibentuk dan tercipta dari lingkungannya sendiri seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika kita bicara masalah etika, itu kita bicara benar atau salah, atau baik dan buruk. Nah, masalah benar atau salah dan baik dan buruk ini tergantung dari hati nurani yang menyikapi. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan. Jadi menurut saya benar, menurut orang lain salah, itu juga bisa. Karena mereka masing-masing punya iman dan takwa masing-masing. Jadi menurut saya benar karena ini dasarnya Al-Quran dan hadis misalnya seperti itu. Tapi orang lain menyatakan bahwa itu nggak benar, yang benar kayak gini, budayanya kan kayak gini. Itu bisa jadi seperti itu juga, seperti itu. Jadi ini harus dibentuk dari suatu organisasi tersebut gitu ya. Terus yang ketiga, pelaksanaan etika bisnis itu dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat membentuk budaya kerja yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Nah, ini kalau itu sudah membudaya, etika itu sudah membudaya, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perusahaan itu baik seperti itu. Sehingga nanti akan memberikan image positif gitu ya, memberikan citra positif kepada stakeholder utamanya yang stakeholdernya perusahaan, maksud saya seperti itu. Gitu. Terus yang terakhir, selanjutnya perusahaan wajib memiliki pedoman perilaku yang memuat nilai-nilai dan etika bisnis agar dapat dipahami dan diterapkan. Jadi setelah tadi sudah dibentuk seperti itu, ini harus wajib dipatuhi oleh seluruh organ yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut seperti itu. Terus berikutnya, bentar, nggak mau berubah. Mau pindah ya. Sebentar nih, kok nggak mau pindah. Oke, selanjutnya terkait dengan pedoman perilakunya. Nah, untuk pedoman perilaku tadi sudah sempat disinggung ya. Yang pertama ini pedoman terjadinya benturan kepentingan. Nah, ketika terjadi benturan kepentingan biasanya apa? Adanya perbedaan kepentingan. Biasanya kepentingan apa? Kepentingan perusahaan dicampur aduk dengan kepentingan pribadi. Ya, seperti yang awal itu saya jelaskan bahwa kembali lagi ke sifat dasar manusia ya, sifat dasar manusia itu apa? Self interest ya. Jadi mereka ingin memenuhi keinginannya terus. Jadi merasanya kurang dan kurang seperti itu. Jadi kalau merasa kurang
pengennya apa? Terpenuhi gitu kan, kepengennya terpenuhi dan terpenuhi terus. Tadi beberapa teman-teman sudah membahas ya terkait dengan benturan kepentingan. Dan ini tolong jangan sampai terjadi gitu ya. Karena kalau terjadi seperti ceritanya Mbak Okta tadi ya, antara investor sama direksinya seperti itu saling ini bisa terjadi benturan kepentingan pasti itu. Nah, kalau terjadi benturan kepentingan, konflik itu akan sangat mendominasi. Karena apa? Nanti pasti terjadi asimetri informasi yang disampaikan itu nggak transparan pasti. Karena apa? Tadi ada kepentingan terutama kepentingan pribadi yang mendominasi. Nah, ini nanti akan menyebabkan ini ya, runtuhnya perusahaan seperti itu biasanya. Yaitu karena mereka lebih ke mengutamakan kepentingan pribadinya. Seperti itu. Terus yang kedua, pedoman pemberian dan penerimaan hadiah serta donasi. Ini kemarin Pak siapa yang menjelaskan ya, yang Jipen ya, itu kalau dapat hadiah dan lain sebagainya di bawah 1 juta boleh seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, ini juga harus diatur seperti itu. Itu ya. Ini terutama yang lahan basah gitu ya, biasanya kalau di perusahaan nih ada lahan basah, ada lahan kering. Kalau di lahan basah seneng kayak gitu ya. Nah, ini terutama itu dan di resto-resto itu kan sekarang sudah ada ya, misalnya ngasih tips itu nggak boleh langsung ke personalnya gitu ya atau yang layani, tapi dimasukkan ke kotak karena apa? Itu untuk keadilan gitu ya. Karena ya kok ada yang dapat itu terus. Karena memang dia mungkin memberikan pelayanan yang bagus, cuma kan yang lain pasti ada yang iri kayak gitu ya. Dan akhirnya kadang juga restonya langsung dimasukkan dengan di tagihan jasa servisnya berapa persen seperti itu. Ada yang dikasih kotak di resto itu kayak gitu. Itu untuk biar tidak terjadi ini ya. Jadi yang dapat tuh biar nggak itu terus. Padahal kan customer tuh kadang kan suka dengan pelayanannya sehingga dia memberikan tips gitu ya. Customernya memberikan tips kayak gitu. Tapi banyak sekarang sudah mulai diatur seperti itu. Terus yang ketiga, pedoman kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini kalau tadi ya dari reward dan punishment gitu ya. Kalau melanggar ya harus dipanis gitu ya, harus dihukum. Tapi kalau mereka memang patuh, rajin gitu ya harus dikasih reward. Itu salah satu untuk memotivasi karyawan seperti itu. Terus yang keempat, pedoman kerahasiaan informasi. Ini terutama di bank di bank ya semua perusahaan sih sama semua informasi terutama informasi keuangan kan memang harus transparan Bu. Iya memang harus transparan, memang harus diinformasikan seperti tadi Bank Jateng, terus yang siapa tadi ya perusahaannya yang ada web-webnya tadi karena memang perusahaan BUMN, BUMD, terus perusahaan go public seperti itu mereka harus transparan karena mereka akan disorot oleh para stakeholder-nya, terutama investor gitu ya. Karena investor punya kepentingan dalam berinvestasi. Mereka pasti akan melihat perkembangan perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Tapi terkait dengan informasi-informasi internal, jadi kondisi-kondisi strategi dan lain sebagainya yang ada di dalam perusahaan itu memang harus dijaga kerahasiaannya seperti itu. Jadi tidak semua itu diinformasikan ya. Itu terus yang terakhir pedoman pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis. Nah, ini kalau yang tidak etis bagaimana? Yang disebut tidak etis yang perilaku yang seperti apa? Seperti itu. Terus nanti dikasih sanksi apa? Seperti itu. Itu jadi nanti di pedoman pelaporan terhadap perilaku tidak etis ini ya harus dikasih aturan yang baku gitu ya. Nanti kalau melanggarnya seperti apa, terus dapat punishment seperti apa. Itu terus yang terakhir terkait dengan etika dengan GCG, keterkaitan etika dengan GCG. Nah, ini yang ingin saya diskusikan teman-teman. Kira-kira bagaimana kaitannya antara etika bisnis, budaya GCG, dan sustainable competitive advantage.
Ya, silahkan berpendapat. Kemarin sudah dijelaskan semua terkait dengan etika. Nah, ini sekarang kita kaitkan nih antara bagaimana kaitannya etika bisnis dengan budaya good corporate governance dan sustainable competitive advantage. Kira-kira kaitannya gimana? Nanti UTS keluar loh. Kira-kira kaitannya gimana? Etika bisnis ke budaya good corporate governance ke sustainable competitive advantage. Etika itu apa kemarin? Oh, etika itu kaitan antara benar atau salah, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Kalau etika bisnis berarti kaitannya dengan persaingan bisnisnya gitu ya. Terus boleh nggak melakukan bisnis yang seperti ini, merugikan nggak, dan lain sebagainya. Terus kaitannya dengan budaya good corporate governance ketika perusahaan itu telah menjalankan etika bisnis atau budaya dulu nih yang harus diterapkan. Nah, ketiga ini kira-kira kaitannya gimana nih? Ya, silahkan berpendapat. Mbak Okta, Mbak Septi, Mas Rinaldi, silahkan berpendapat. Kelihatannya gimana? Etika bisnis, budaya good corporate governance, sama sustainable competitive advantage. Gimana kaitannya? Ketika perusahaan itu melakukan bisnis gitu ya, melakukan proses bisnis itu dasarnya adalah etika, maka apa? Ya, monggo Pak Adam, silakan. Oke, kita simpan dulu. Yang lain? Yang ingin berpendapat, silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Tadi pendapatnya Pak Adam, ketika beretika itu sudah menanamkan nilai-nilai ya Pak ya? Oke, ya udah 8:30 lebih 5 nanti yang belum pulang. Ya, artinya ya tadi agak
tepat ya Pak Adam. Jadi ketika perusahaan itu, ketika berbisnis itu sudah berlandaskan etika, maka mereka sudah sadar gitu ya. Karena ketika mereka menjalankan bisnis sesuai dengan hati nuraninya seperti itu, maka apa? Mereka tahu gitu ya, ini benar salah, ini betul enggak gitu ya, ini baik apa buruk, nanti dampaknya apa, nanti saya akan merugikan orang lain apa enggak, seperti itu. Ketika dasar itunya sudah ada dulu seperti itu, maka apa? Budayanya pun akan tertanam di dalam perusahaan tersebut. Waktu itu saya menjelaskan yang bentuk rumah itu loh, dari pondasi, pilar, terus sampai ke atap, masih ingat? Nah, artinya ketika mereka mau melakukan bisnis tadi, sudah berlandaskan etika gitu ya, semua dilandasi dengan hati nuraninya gitu ya, sudah paham ini baik buruk benar salah seperti itu, dan itu pasti akan sudah dijalankan gitu ya, sudah diimplementasikan dalam bentuk corporate governance ya. Jadi mereka sudah membudaya, setiap malam melakukan tindakan dan lain sebagainya seperti itu, mereka sudah berbudaya etis seperti itu. Ini nggak boleh dilakukan nih. Jadi pondasinya itu sudah terbentuk di dalam perusahaan tersebut. Sehingga dampaknya? Nanti competitive advantage itu akan berkelanjutan seperti itu. Nah, ini yang akan membawa perusahaan ini menjadi sukses. Goal congruence-nya akan tercapai. Karena competitive advantage-nya itu akan berkelanjutan terus gitu ya. Jadi goal congruence-nya tercapai gitu ya. Jadi tujuan perusahaan itu akan tercapai karena memang tujuan perusahaan itu untuk long term gitu ya, untuk jangka panjang, bukan short term, bukan untuk jangka pendek seperti itu. Jadi itu kaitannya. Tadi kalau Pak Adam lebih ke trust-nya ya, lebih ke kepercayaannya seperti itu. Jadi itu kaitannya ya antara etika bisnis, budaya good corporate governance, dan sustainability competitive advantage. Jadi mulainya dari etikanya dulu, bagaimana pelaksanaan etika, bagaimana menanamkan nilai-nilai etis ini di dalam benak semua masyarakat yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kalau nilai-nilai etika itu sudah tertanam, maka budayanya pun akan terbentuk seperti itu. Karena semua masyarakat yang ada di dalam perusahaan itu akan mengikuti. Nah, kalau sudah diikuti, sudah terbentuk seperti itu, kan jadi membudaya. Akhirnya mereka yang mau melakukan korupsi, mau melakukan hal-hal yang buruk, mereka nggak berani. Karena tadi dasarnya sudah pada etikanya dulu seperti itu. Sehingga kalau budayanya sudah terbentuk dan lain sebagainya, tadi tarifnya tercapai gitu ya, prinsip-prinsip good corporate governance-nya bisa diimplementasikan. Akhirnya endingnya sustainable competitive advantage itu akan tercapai seperti itu. Nah, karena tujuan perusahaan itu untuk long term, bukan untuk short term seperti itu. Hingga goal congruence perusahaannya pun juga akan tercapai seperti itu. Itu teman-teman kaitannya kalau menurut saya ya. Nanti besok kita lanjutkan lagi atau mau lanjutin lagi? Nanti kemalaman Mbak Septi belum pulang tuh, masih di kampus. Itu ya, ada yang ditanyakan dulu, besok pertemuan terakhir ya. Besok yang 6 ini tolong dipersiapkan Mbak Anatalia, Pak Catur, Pak Muhammad Helmi, Mbak Rizka, Pak Imam, sama Pak Arwan ya. Ini besok yang present terakhir. Terus saya juga yang menjelaskan terakhir, nanti yang prinsip-prinsip mungkin nggak saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri ya, karena sudah diimplementasikan nih, sudah banyak diimplementasikan dalam pelaksanaan good corporate governance di masing-masing perusahaannya. Itu mungkin hari ini cukup itu saja. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan sebelum saya closing. Oke, kalau nggak ada, saya closing ya teman-teman ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu Waalaikumsalam minggu warahmatullahi depan. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ya, nuwun Bu Zeki. sama-sama Mbak Sapri dan Nun, Syifa. Bu. Oke, sami-sami.